Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di abad keempat Hijriah rahimallahu taala. Masih dalam pembahasan tentang al-manhaj wal ittiba. Manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti as-salafus saleh. Kita sampai sekarang pada halaman 39. Kalau kajian kita sebelumnya ini banyak berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang marfu. Hadis yang marfu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW sanadnya, dari sahabat Rasul bersabda, ya, dari sahabat dari Rasulullah SAW. Ini hadis yang marfu namanya. Sekarang ini kita akan mempelajari hadis-hadis yang mauquf, yaitu yang hanya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW saja. Ya, kalau sampai kepada tabi namanya al-maqtu'. Ya, ada al-marfu' sampai kepada Rasul, al-mauquf sampai kepada para sahabat, al-maqtu' sampai kepada para tabi'in. Pada halaman 39 dimulai dari ucapan atau hadis mauquf dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kepada Umar, Utsman dan Ali. Ini masih ada kaitan dengan kajian kita kemarin tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala menyusunnya seperti susunan Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini juga mengisyaratkan mereka adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dengan urutan-urutan tadi. Poin ke-51 ini pembahasannya lebih berkaitan dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentafsirkan Al-Quran. Ya, sekali lagi pembahasan sekarang ini dan juga nanti setelahnya lebih berkaitan dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana metode tafsir Al-Quran, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Apakah dengan akal semata, ataukah dengan perasaan, atau dengan yang lainnya. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala,
Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan memikulku jika aku berkata tentang kitabillah, tentang Al-Quran yang tidak aku ketahui maknanya atau tafsirnya. Subhanallah, ucapan yang sangat indah sekali, menunjukkan manhaj Abu Bakar As-Siddiq dalam tafsir Al-Quran. Ini layak untuk kita share, untuk kita viralkan ucapan-ucapan seperti ini, ucapan salafus saleh. Kata beliau, saya ulangi lagi, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, langit mana yang akan menaungi diriku, bumi mana yang akan memikulku jika aku berkata tentang Al-Quran apa yang tidak aku ketahui maknanya atau tafsirnya yang benar. Sekali lagi, ini ucapan yang sangat luar biasa indahnya, yang sangat amat bermanfaat, terutama dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu untuk kita share, untuk kita viralkan. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Yang pertama, haramnya berkata tentang Al-Quran secara khusus tanpa ilmu, dan berkata tentang agama Allah secara umum tanpa al-ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun inna sam'a wal absar wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti atau berkata tentang apa yang tidak engkau ketahui ilmunya, dalilnya, dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sejak awal ketika As-Salafi belajar kitab Al-Usulu Thalatha, diajari di awal bab ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ini sekali lagi secara khusus dalam tafsir Al-Quran, namun juga bisa secara umum tentang urusan agama ini. Jangan asbun, jangan askom, jangan asal-asalan. Misalnya juga menulis di medsos tanpa dipikir, atau kata orang Arab Saudi sana, mafimuh, nulis seenaknya, udili dewi, kata orang Jawa, tanpa dipikir. Nanti ketika dibantah, mincela-minceli ucapannya. Nanti kalau dibantah, baru dihapus. Dan itu bukan sekali dua kali. Itu mafimuh, nggak punya otak. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Meskipun ada yang viral misalnya tentang suatu hal, jangan kita langsung ikut-ikutan arus tersebut. Timbang kembali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lagi viral mencela pemimpin kaum muslimin atau bawahan daripada pemimpin kaum muslimin. Kemudian orang-orang ramai menyerang. Kemudian ada yang ikut-ikutan menviralkan tanpa ditimbang kembali, tanpa dipikir kembali. Mafimuh.
Apakah itu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah ataukah tidak? Ataukah yang viral itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf ataukah tidak? Jangan apa? Asal-asalan. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ditimbang semuanya dengan timbangan al-ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Apalagi tentang juga masalah tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, ini manhajnya para sahabat Rasulullah SAW, yaitu ada kehati-hatian. Ya, kalau tadi manhaj Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tidak boleh mentafsirkan Al-Quran tanpa al-ilmu. Kemudian yang kedua, inilah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka memiliki sifat kehati-hatian. Ya. Tidak sembrono, tidak tergesa-gesa, asal share, asal ngomong, tidak. Namun betul-betul semuanya didasari oleh al-ilmu. Ini kekhawatiran, kehati-hatian para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik, ya, apalagi selain Abu Bakar As-Siddiq harus lebih lagi, dalam artian harus betul-betul kita mengikuti jejak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam masalah kehati-hatian ini. Kemudian kalau asar tadi, riwayat tadi sangat masyhur dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada riwayat berikutnya, meskipun kata sebagian ulama tidak sahih. Poin yang ke-52, wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namun maknanya ini sahih. Kata beliau, as-sunnatu habrullahil matin. Sunnahnya Rasul itu adalah tali Allah yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Faman tarakaha faqad qata'a hablahu minallah. Barang siapa meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, maka dia telah memutus talinya yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekali lagi, ini secara sanadnya kata sebagian ulama tidak sahih, tapi secara makna sahih. Ini juga berkaitan dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Banyak ungkapan para ulama tentang apa itu hablullah. Di antaranya ada mengatakan al-Islam. Di antaranya juga mengatakan sunnah Rasulullah SAW. Ada pula yang mengatakan al-Islam. Dan itu tidak saling bertentangan atau kontradiksi. Karena Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran harus dibarengi dengan sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan tadi, ini pembahasan berkaitan erat dengan masalah metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentafsirkan Al-Quran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin membacakan dari ucapan seorang ahli tafsir Al-Quran yang sangat masyhur, yang bermadzhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dalam muqaddimah tafsirnya, muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, ya, kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir, sebelum beliau membahas tafsir surah Al-Fatihah, ada muqaddimah yang sangat indah sekali, yang sangat berharga sekali, tentang metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah dalam masalah tafsir Al-Quran. Mau kita bacakan meskipun panjang, ya, atau agak panjang, namun kita ringkas. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan tentang diutusnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan Al-Quranul Karim, kemudian beliau juga menyampaikan agar para ulama, atau kewajiban para ulama menyampaikan tafsir Al-Quranul Karim. Kemudian beliau berkata, fa in qala qailun fama ahsanu turuqit tafsir. Kalau ada yang bertanya, apa metode tafsir Al-Quran yang paling benar, yang paling baik,
atau yang benar? Fal jawab, kata Ibnu Katsir, metode tafsir yang benar adalah anna asahhat turuq fi dzalik an yufassara al-Qur'anu bil Qur'an. Yang paling benar dalam mentafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an ditafsirkan dengan, atau ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ya. Fal jawab anna asahhat turuq fi dzalik an yufassar Qur'ana bil Qur'ani. Fama ujmila fi makanin fa innahu qad busita fi maudi'in akhar. Contoh kata beliau, kalau ada satu ayat yang global, maka ditafsirkan dengan ayat yang lain yang memperjelas yang global tadi. Contoh ya, dalam surat Al-Fatihah misalnya, kita tiap salat membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Kalau ada yang bertanya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah atas mereka? Maka jawabannya ada pada surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 169. Yang dimaksud dengan an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, Allah tafsirkan sendiri. Dari surat Al-Fatihah yang global ditafsirkan dengan surat An-Nisa 169, yaitu firman Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka bagi mereka nikmat, ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, yaitu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dari kalangan siddiqin, di antaranya Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, di antaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan di antaranya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mentafsirkan apa itu as-siratul mustaqim, beliau mengatakan as-siratul mustaqim adalah jalannya Abu Bakar wa Umar, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Mereka termasuk ke dalam kategori wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini metode tafsir Al-Quran yang benar. Metode yang pertama, mentafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fama ujmila fi makanin fa inna qad busita fi maudi'in akhar. Atau contoh yang lain, misalnya Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Apa makna al-mutaffifin? Allah sebutkan pada ayat selanjutnya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanuhum yukhsirun. Ini sekali lagi tafsir ayat dengan ayat. Ini metode yang pertama. Fa in a'yaka dzalik fa 'alaika bisunnati. Kalau tidak ada ayat yang mentafsirkan ayat yang tadi, yang global tadi, maka kembalikan kepada tafsir al-hadis as-sunnah. Ini metode yang kedua. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Kata beliau, fa'alika bisunnah fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddihatun lahu. Karena as-sunnah itu sebagai penjelas bagi Al-Qur'an, penerang bagi Al-Qur'anul Karim. Bahkan dikatakan di sini, bal qad qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bahkan Imam Abu Abdullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ini tolong bagi yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, dengarkan ucapan Imam Syafi'i ini. Beliau mengatakan, kullu ma hakama bihi Rasulullah SAW fahuwa ma fahimahu minal Qur'an. Setiap apa yang
dihukumi oleh Rasul SAW, maka itu yang beliau pahami dari Al-Quran. Maka tidak ada hadis atau as-sunnah yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ya, ini bantahan bagi Al-Qur'aniyin, orang-orang yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak mau dengan Al-Hadis. Mereka mengatakan kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran harus ditolak hadisnya. Ini sekali lagi ucapan yang batil. Tidak mungkin ada hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Contoh yang sering kita dengarkan juga dari sebagian kelompok kaum muslimin tentang masalah menghadiahkan pahala ibadah kepada yang telah mati. Ahlussunnah senantiasa mengatakan naduru ma'sunnah haitsu darat. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kita berputar bersama as-sunnah, bersama al-hadis, kemana hadis itu berputar. Hadis membolehkan, kita bolehkan. Hadis tidak membolehkan, kita enggak membolehkan. Contoh dalam masalah menghadiahkan pahala ibadah kepada yang telah meninggal dunia. Kita katakan kalau itu ada hadisnya, ada dalilnya, kita membolehkan. Contoh masalah menghadiahkan pahala haji, umrah, sedekah kepada yang telah meninggal dunia, maka itu dibolehkan karena ada sunnahnya, ada dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Dalam masalah ini ada dua kelompok yang sesat. Ada yang membolehkan semua amal ibadah dihadiahkan pahalanya. Baca Al-Quran dihadiahkan kepada yang telah meninggal dunia. Ini kata Imam Syafi'i tidak ada. Ya, dasarnya tidak sampai. Sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam tafsir beliau atau dalam syarah Sahih Muslim beliau. Bahwasanya mazhab Asy-Syafi'i tidak sampai baca Al-Quran kepada yang telah meninggal dunia. Ya. Ada pula yang menolak. Tidak ada kata mereka menghadiahkan pahala amal ibadah kepada yang telah mati. Dengan dalil ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau kita sampaikan hadisnya, kata mereka kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran ditolak hadisnya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ucapan yang batil. Kalau ada hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i, itu pemahaman Rasul terhadap Al-Quranul Karim, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Ini kata Imam Syafi'i sekali lagi, setiap apa yang dihukumi oleh Rasulullah SAW, maka itu yang beliau pahami dari Al-Quran. Karena Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Untuk engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah ajarkan kepada engkau Nabi Muhammad. Demikian pula ayat berikutnya kata beliau, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad al-dzikra Al-Quran untuk kau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Rasul bersabda, ala inni utitul Quran wa mislahuma. Sesungguhnya aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu kata beliau, ya ini as-sunnah. Dan pernah kita jelaskan juga panjang lebar bahwasanya as-sunnah itu memiliki 4 fungsi terhadap Al-Quranul Karim. Ada 4 fungsi al-hadis terhadap Al-Quranul Karim. Kalau kita sebut secara ringkas, secara cepat, yang pertama Al-Quran menguatkan apa yang sudah ada. As-sunnah atau al-hadis menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-hadis menguatkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, al-hadis atau as-sunnah menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Itu ada 4 pembagiannya. 2A memperinci yang masih global. Memperinci yang masih global. 2B mengkhususkan apa yang masih umum dalam Al-Quran. Yang kedua C mengikat apa yang masih mutlak, mengikat yang masih mutlak. Dan 2D menerangkan yang masih samar-samar. Itu poin yang kedua, 2A, 2B, 2C, 2D. Kemudian yang ketiga menjelaskan hukum yang belum ada di dalam Al-Quranul Karim.
menjelaskan apa yang belum ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang keempat, menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun poin yang keempat ini ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih, As-Sunnah atau Al-Hadis bisa menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, metode yang pertama dalam mentafsirkan Al-Quran versi Ahlussunnah wal Jamaah yaitu tafsir ayat dengan ayat. Yang kedua, tafsir ayat dengan Al-Hadis, tentunya yang sahih. Kemudian kata beliau, wal gharad annaka tatlub tafsir Al-Quran minhu. Intinya, kalau engkau ingin mentafsirkan Al-Quran, cari di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak ada tadi ayat yang mentafsirkannya. Fa illam tajid fa minas sunnah. Kalau tidak ada di dalam ayat, maka kembali kepada as-sunnah. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa hinaidin dalam najid at-tafsir fil Quran wala fi sunnah raja'na fi dzalik ila aqwalis sahabah. Kata Imam Katsir, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah, tidak ada tafsirnya, maka kita kembali kepada ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Ini metode yang ketiga. Sekali lagi saya ulangi, metode yang pertama, tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis. Yang ketiga, tafsir ayat dengan ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Fa innahum adra bidzalika lamma syahadu minal qara'in wal ahwali alati ikhtassu biha. Kenapa kita kembali kepada penafsiran para sahabat, ucapan para sahabat? Karena mereka yang lebih tahu tentang tafsir Al-Quran. Karena mereka yang langsung menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran, bagaimana keadaan kondisi sikon waktu itu ketika turunnya Al-Quran. Ya. Walamma lahum minal fahmit tam wal ilmi sahih wal amalis saleh. Terlebih lagi mereka ini memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, dan amal saleh. La siyama ulama'um wa kubara'uhum, terutama para senior-senior para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya kal a'immatil arba'a al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Kembali kepada penafsiran mereka. Wal a'immatil mahdiyin, demikian pula kembali kepada tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian disampaikan bagaimana kegigihan mereka dalam belajar tafsir Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan di sini ada riwayat qala Abdullah bin Mas'ud walladzi la ilaha ghairu ma nazat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fi man nazalat wa aina nazalat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dirinya, kecuali dia, tidaklah ada satu ayat di dalam Al-Quran kecuali aku, yaitu Abdul Mas'ud, tahu kepada siapa diturunkan dan di mana diturunkan. Walau a'lamu makana ahadin a'lama bi kitabillah minni tanaluhul mataya la ataituhu. Kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya aku tahu tempat tinggal seseorang yang lebih tahu tentang tafsir Al-Quran daripada diriku yang bisa aku pergi kepadanya, aku akan mendatanginya. Ya, artinya sekali lagi ini adalah ungkapan dari Abdul Mas'ud. Beliau betul-betul memahami tafsir Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Dahulu kami, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, kalau belajar tafsir Al-Quran itu metodenya belajar 10 ayat terlebih dahulu, tidak lebih dari 10 ayat, sampai dia atau para sahabat memahami maknanya terlebih dahulu dan mengamalkannya. Ini
para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum jami'an. Maka wajib kita mentafsirkan Al-Quran dengan pemahaman tafsir para sahabat Rasulullah SAW. Inilah manhaj as-salafiyin, manhaj dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah hanyalah menyeru umat kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian waqala Abu Abdurrahman As-Sulami, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fa ta'allamna al-Qur'an wal amal jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, telah menyampaikan kepada kami para sahabat Rasulullah SAW yang mengajarkan kami Al-Quran, yang mereka belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Mereka para sahabat jika mempelajari 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka betul-betul mengamalkan isinya dan betul-betul memahami isinya. Mereka belajar secara teori dan juga secara al-amal. Maka kewajiban kaum muslimin kembali kepada tafsir para sahabat Rasulullah SAW. Jangan membuat tafsir yang menyelisih tafsir para sahabat Rasulullah SAW. Dan inilah sekali lagi pembeda antara ahli sunnah dengan ahlul bidah. Ahli sunnah senantiasa mengembalikan penafsiran Al-Quran, pemahaman tentang agama ini kepada para sahabat Rasulullah SAW. Contoh, kelompok Khawarij, kalau sekarang teroris misalnya, senantiasa mendengungkan surat Al-Maidah 44 dengan tafsir mereka. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka kafir. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa'al kaumul kafirun. Kata mereka ya kafir, murtad, halal darahnya, halal dibom, naudzubillah min dzalik. Adapun as-salafiyun ahlussunnah wal jamaah mengatakan faulaika humul kafirun. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kufrun la yanqulu anil millah. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Kufrun duna kufrin. Ini bedanya. As-salafiyun tidak gegabah mengkafirkan apalagi pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa minhum al-habru al-bahru Abdullah bin Abbas ibnu ammi Rasulullah SAW wa turjumal Quran bi barakati doa Rasulullah SAW. Apalagi samudranya ilmu, terutama tentang tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupunya Rasulullah SAW yang ahli tafsir Al-Quran, karena diantaranya mendapatkan barokah doanya Rasulullah SAW. Rasul pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan mengucapkan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang urusan agamamu dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Dan beliau menjadi ahli tafsir Al-Quran. Dan sudah kita sampaikan tadi, Abdullah bin Abbas mentafsirkan faulaika humul kafirun dari surat Al-Maidah 44, kufrun la yanqulu anil millah atau kufrun duna kufrin. Maka yang menyelisih tafsir ini adalah tafsir yang batil. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pembahasan berikutnya, idza lam tajid at-tafsir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, idza lam tajid tafsira fil Qur'an wala fi sunnah wala wajadtahu min anis sahaba faqad raja'a katsirun minal a'imma fi dzalik ila aqwalit tabi'in ka Mujahid ibnu Jabr. Tadi sekali lagi metode tafsir Al-Qur'an, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan sahabat. Kalau tidak ada tiga-tiganya, penafsirannya ayat dengan ucapan para tabi'in, muridnya para sahabat Rasulullah SAW. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jika engkau tidak mendapati tafsir di dalam Al-Quran, tidak juga dalam sunnah, tidak engkau dapat pula dari ucapan para sahabat, maka kebanyakan dari imam-imam ahli sunnah
mengembalikan penafsirannya kepada ucapan para tabi'in. Seperti contohnya Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa innahu kana ayatan fit tafsir. Beliau adalah pakar dalam tafsir Al-Qur'an. Makanya sering kita dapai dari ucapan ulama tafsir dalam kitab tafsir Al-Qur'an, berkata Mujahid. Ya, Mujahid bin Jabr adalah murid sahabat Rasulullah, yaitu tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Contoh tafsir Mujahid yaitu tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Kalau Mujahid seorang ulama tabi'in mentafsirkan istawa artinya Allah tinggi di atas arsy, maka batil ada tafsir yang menyelisih tafsirnya Mujahid yang mengatakan istawa itu istaulah, kata mereka, menguasai. Ini tafsir yang batil. Ya. Maka sekali lagi, hati-hati dengan alil bid'ah yang hanya mengatakan secara global, kami juga kembali kepada salaf. Salaf yang mana yang kalian ikuti? Ya. Contoh tafsir istawa al-arsy, mereka tidak mengembalikannya kepada tafsir para tabi, sedangkan jelas dalam Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir, ucapan Mujahid dipakai untuk mentafsirkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa atau kata-kata istawa, yaitu maknanya Allah. Dan juga Abul Aliyah dari kalangan tabi'in juga mentafsirkan arti istawa irtafa, makna ala wartafa sama, tinggi di atas al-arsy. Ini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah, as-salafiyun, atau kalau istilah mereka salafi wahabi, ya terserah mereka. Namun intinya inilah dakwah salafiyah, kembali kepada pemahaman para salafus saleh, para sahabat dan juga at-tabi'in, terutama dalam tafsir Al-Qur'an. Kemudian disebutkan di sini bagaimana dahulu Mujahid belajar Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, kama qala Muhammad ibnu Ishaq qala haddatsana Aban bin Saleh an Mujahid qala aradtul mushafa ala ibni Abbas thalatha aradat min fatihati ila khatamatihi uqifu inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu anha. Kata Mujahid, bagaimana beliau dulu belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas. Kata beliau, aku khataman Al-Quran 3 kali kepada Abdullah bin Abbas, dan aku menanyakan setiap ayat kepada beliau. Apa tafsirnya? Luar biasa, 3 kali beliau khataman, bukan khataman membaca begitu saja, namun khataman tafsir Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas dari awal surat sampai akhir surat, kata beliau. 3 kali beliau khatam tafsir Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas, dan beliau memberhentikan setiap ayat, menanyakan, mempelajari setiap ayat apa tafsirnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini juga membantah kelompok Al-Mufawwidah yang mengatakan tentang misalnya sifat-sifat Allah, hanya Allah yang tahu apa maknanya. Para tabi'in, mereka belajar kepada para sahabat setiap ayat. Tentunya diantaranya tentang ayat apa? Sifat-sifat Allah. Mereka memahami maknanya. Makanya tadi dikatakan istawa artinya ala wartafa. Itu hasil pembelajaran dari para sahabat Rasulullah kepada para at-tabi'in. Nah, dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan bagaimana mereka dahulu belajar Al-Quran kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian metode yang berikutnya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, amma idza ajma'u ala syai' fala yartafi qawli hujjah fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjah ala qawli ba'din wala ala man ba'dahum wa yarji' fi dzalik ila lughatil Qur'an aw sunnah aw umumi lughatil Arab aw aqwalis sahaba fi dzalik. Kalau misalnya ada perbedaan penafsiran dari kalangan tabi'in, kalau seandainya ada, ya, maka kembali kepada bahasa Al-Qur'an. Dari penafsiran itu mana yang lebih dekat kepada pemahaman bahasa Al-Quran, baik itu bahasa Arab, ya, atau dikembalikan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebut tentang metode penafsiran Al-Quran yang keliru, yang salah.
Ya, sekali lagi tadi ada 5 penafsiran yang benar terhadap Al-Quran. Tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan sahabat, ayat dengan ucapan tabi'in, yang terakhir dengan bahasa Arab. Ini yang terakhir. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan metode tafsir yang keliru. Ya, maka jangan tertipu dengan kitab tafsir. Lihat tafsir ala apa? Apa metode penulisnya? Kata beliau di antaranya di sini, wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haramun. Adapun mentafsirkan Al-Quran hanya dengan akal semata, maka itu haram. Ya, sebagaimana kelompok liberal, mereka asal-asalan mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini salah satu sebab munculnya perpecahan dan perselisihan di antara kelompok-kelompok kaum muslimin. Sama Al-Qur'annya, sama al-hadisnya, namun beda pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi mentafsirkan Al-Quran dengan akal semata, ya, dengan logika. Naudzubillah min dalik. Ini kata beliau faharamun. Nah, kemudian dibawakan di antara di sini ucapan Abu Bakar As-Siddiq tadi, ayu samain tudiluni wa ayu ardin tukiluni idza qultu fi kitabillah ma la a'lamu. Ada juga disebutkan hadis, cuma tidak sahih. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya semata, maka hendaklah dia sediakan tempatnya, siapkan tempatnya dalam api neraka. Itu hadisnya tidak sahih. Maknanya benar, yaitu larangan berkata mentafsirkan Al-Quran tanpa al-ilmu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu metode Al-Quran atau metode penafsiran Al-Quran sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mau kita sampaikan tambahan, ya. Kalau tadi dari ucapan Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Asy-Syafi'i, ya. Sekarang dari imamnya sendiri, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kitab beliau Ar-Risalah. Ya, dalam kitab beliau Ar-Risalah ada beberapa yang menguatkan apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Di antaranya tentang tafsir ayat dengan as-sunnah. Ini untuk membantah kelompok Al-Qur'aniyun. Ya. Di sini ada pembahasan, kalau di sini tentunya dengan tahqiq dan syarah singkat Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Ada pembahasan tentang manazala aman dallati sunnah khasatan ala anna yuradu bihi al-khas. Kalau ada ayat yang umum, kemudian ada hadis yang khusus, maka maksud ayat itu adalah yang khusus sesuai dengan yang dijelaskan oleh as-sunnah. Ini sama dengan pembahasan tadi. As-sunnah itu menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran, di antaranya mengkhususkan apa yang masih umum. Dan beliau banyak contohkan di sini. Di antaranya kata beliau tentang ayat azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah kedua-duanya 100 cambukan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, fadallal Qur'an ala annahu innama urida bijaldil mi'a al-ahrar dunal ima. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dicambuk itu 100 kali. Itu adalah al-ahrar, orang-orang yang merdeka, bukan budak. Kenapa demikian? Karena ada as-sunnah yang mengkhususkannya. Yang dicambuk 100 kali itu adalah al-ahrar, bukan yang budak. Falamma rajama Rasulullah as-sayyib minaz zunat wa lam yajridhu dallat sunnatu Rasulullah annal murad bi jaldil mi'a minaz zunat al-hurran al-bikran. Demikian pula ketika Rasul merajam orang yang telah menikah dan dia berzina dan tidak dicambuk, maka itu menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dicambuk 100 kali yaitu yang masih atau yang merdeka, dan yang dicambuk adalah yang merdeka dan dia belum menikah. Ya.
Kemudian juga Rasul mentafsirkan wa ala anal murad bil qata' fi sariqah. Ayat yang mengatakan wasariqu wasariqatu faqtu adiyahuma man saraka fi min hirzin. Orang yang mencuri di tempat barang atau harta itu disimpan. Sariqatuhu rub'a dinar, dan yang diambil itu seperempat dinar. Kalau kurang dari itu tidak ada hukum potong tangan tadi. Intinya sekali lagi Imam Syafi'i ingin menjelaskan as-sunnah itu menjelaskan, mentafsirkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga ada yang menarik di sini, pembahasan berikutnya tentang tafsir Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terhadap Al-Qur'anul Karim. Yaitu kata beliau ada penjelasan bayanu fardillah fi kitabihi ittiba sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita istirahat sejenak menunggu sampai azan selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah al-azan. Wallahu taala alam. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Taib, ikhwani fillah wa akhwat rahimali wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang tafsir ayat dengan as-sunnah. Ada penjelasan yang menarik di dalam kitab ini tentang masalah di mana Allah. Ya, sudah kita sampaikan, Imam Syafi'i berkeyakinan Allah fis sama, Allah di atas langit, sebagaimana akidahnya Rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka semuanya sepakat mengatakan Allah fis sama. Di antaranya di sini Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, dalam bab tadi, bab Allah mewajibkan di dalam Al-Quran untuk kita mengikuti Rasulullah SAW. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i rahimallah. Imam Syafi'i berkata, wada Allahu rasulahu min dinihi wa fardihi wa kitabi al-mawdi alladhi abana jalla thana'uhu annahu ja'alahu alaman li dinihi. Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan Rasulnya SAW dalam agamanya ini dan mewajibkan di dalam Al-Quran untuk kita mengikuti beliau. Ya. Bima iftaradha min ta'ati wa harrama min ma'siyati, dan Allah mengharamkan untuk kita memaksiati Rasul SAW, wa abana min fadilati, dan Allah jelaskan keutamaannya. Bima qarana minal iman bi rasuli mal iman bihi, di antaranya Allah menggandengkan kewajiban iman kepadanya dengan iman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi, fa aminu billahi wa rusulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Di antaranya Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, faja'ala kamala ibtidail iman alladhi ma siwahu taba'un lahu al-iman billah tsumma bi rasulihi. Ya, Allah menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hakadha sanna Rasulullah SAW fi kulli man imtana ulil iman. Demikian pula Rasul SAW mencontohkan ketika menguji seseorang tentang keimanannya atau menguji tentang keimanan seseorang, beliau uji dengan dua hal tadi, iman kepada Allah, iman kepada beliau, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i membawakan hadis al-jariyah tentang budak yang ditanya, aina Allah, di mana Allah? Beliau membawakan riwayat, akhbarana Malikun an Hilal ibni Usama an Atha ibni Yasar an Umar ibn al-Hakam. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, menceritakan kepada kami, Imam Malik, itu guru beliau. Dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Hilal bin Usama, dari Atha bin Yasar, dari Umar bin Hakam, beliau berkata, ataitu Rasulullah SAW bijariyah. Kata Umar bin Hakam, kata Imam Syafi'i, yaitu Muawiyah bin Hakam, aku mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa budak perempuan. Fakultu ya Rasulullah alayya raqabah. Ya Rasulullah, aku wajib memerdekakan budak. Afa'u'tikuha, apakah aku akan memerdekakan budak perempuan ini? Faqala laha Rasulullah SAW. Rasul pun bertanya kepada budak perempuan tersebut, aina Allah, di mana Allah? Faqalat fis sama, sang budak perempuan menjawab, fis sama, di langit. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan lagi, waman ana, siapa aku? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qala fa'atikha, Rasul mengatakan, merdekakan dia. Ini akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i sudah pernah kita sampaikan ucapan emas beliau, tidak mungkin aku meriwayatkan suatu hadis aku tidak mau mengamalkannya. Di antaranya di sini Imam Syafi'i membawakan hadis budak perempuan tentang ain Allah. Ya. Sekali lagi, Imam Syafi'i meyakini Allah fis sama. Seperti yang juga kita bawakan dari ucapan Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, bahwa Imam Syafi'i meyakini Allah fis sama ketika beliau Imam Syafi'i membahas tentang masalah kafarah memerdekakan budak dalam kitabnya Al-Um. Beliau juga meyakini Allah fis sama. Jadi sungguh sangat aneh bin ajaib kalau ada yang mengaku pengikut Syafi'i namun tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i tentang di mana Allah. Bahkan banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang meyakini sebagaimana keyakinan Imam Syafi'i Allah fis sama.
Seperti Imam Al-Humaidi yang juga merupakan gurunya Imam Bukhari, itu muridnya Imam Syafi'i, meyakini Allah fis sama. Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam As-Sabuni, Imam Al-Asbahani, banyak yang jauh ya dari zaman Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Intinya sekali lagi, ini keyakinan Imam Syafi'i, Allah fis sama, dan juga di dalam pembahasan ini Imam Syafi'i mengarahkan kaum muslimin untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mentafsirkan ayat dengan hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian pula di sini ada juga pembahasan tentang masalah mengikuti ucapan para sahabat Rasulullah SAW, dan juga dalam kitab Ar-Risalah sudah pernah kita sampaikan, Imam Syafi'i membahas masalah hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hujjah. Ya. Beliau membawakan banyak dalil hadis ahad itu sebagai hujjah dalam urusan agama, dan beliau tidak membedakan itu masalah hukum-hukum syariat atau masalah al-aqidah. Bahkan beliau juga membawakan dalil tentang hal tersebut dengan kisah Mu'ad bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman. Tentunya Mu'ad bin Jabal membawakan akidah. Falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Itu akidah Imam Syafi'i, bahwasanya hadis ahad hujjah, baik dalam masalah ahkam ataupun dalam masalah al-aqidah. Maka sungguh sesat orang-orang yang mengaku pengikut Syafi'i namun menolak hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita baca dulu soal jawab. Namun sebelumnya kita ucapkan jazakallahu khairan kepada al-akh Irsan Ihsan dalam komentarnya beliau merangkum tadi atau menulis lagi 4 fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Ya, kita ucapkan kepada al-akh Irsan Ihsan jazakallahu khairan katsira. Semoga yang lain bisa menulisnya juga. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, apakah berharap selain kepada Allah termasuk berbuat syirik? Ini sama dengan minta tolong kepada selain Allah. Ada perinciannya. Kalau kita minta tolong kepada makhluk yang masih hidup dan dia mampu memang secara umum untuk melakukan hal tersebut, maka tidak masalah. Makanya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan. Kita minta tolong misalnya kepada istri kita untuk masak misalnya, ya boleh minta tolong. Minta tolong kepada istri membuatkan kopi misalnya, tidak ada masalah. Karena apa? Dia sanggup untuk melakukannya. Adapun minta tolong kepada makhluk yang tidak mungkin ada satupun yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Contoh minta kesembuhan, ya, minta rezeki. Itu hanya Allah yang bisa. Allah Ar-Razzaq, ya, Allah Asy-Syafi. Maka tidak boleh minta hal-hal yang tidak mungkin seorang pun bisa melakukannya kecuali Allah. Maka sekali lagi, kalau memintanya kepada selain Allah itu syirik. Jadi ada perinciannya. Demikian pula di sini, kalau berharap sesuatu kepada makhluk yang makhluk itu bisa, maka tidak ada masalah. Ya, kita berharap semoga anak kita menjadi anak misalnya yang dia rajin belajar misalnya. Ya, dengan kita menasihatinya, ada kita harapan. Tentunya juga kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Ya, kita berharap semoga misalnya orang itu mau membeli barang kita misalnya, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, tapi tetap ketergantungan hati, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Contoh yang lain ya, dalam masalah belajar mengajar misalnya, kita sering kepada masyayikh, narju min fadilati syekh an yujib hada soal misalnya, kita berharap kepada syekh untuk menjawab pertanyaan ini. Tidak ada masalah berharap, karena syekh secara umum mampu menjawabnya secara umum ya. Jadi sekali lagi, tidak ada masalah mengharapkan sesuatu yang memang makhluk bisa. Tapi kalau mengharapkan sesuatu yang makhluk tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mengharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah pakai behel
Ya, ketika ada kelainan pada gigi, kata para ulama tidak ada masalah kalau memang ada apa kelainan atau ada sakit, ya tidak ada masalah memakai kawat atau behel tersebut. Yang nggak boleh itu yang tidak ada angin, tidak ada hujan, cuma sekedar untuk mempercantik diri saja, memperindah lagi. Nah, bagaimana cara yang halus menolak undangan berbagai acara ahli bid'ah yang tentu saja tidak ada tuntunannya menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Ya, sampaikan kepada orang itu dengan lemah lembut, dengan sopan santun, bahwasanya sesuai dengan akidah kita, bahwasanya dilarang kita mengada-adakan yang baru dalam urusan agama. Ya, sejujur-jujurnya, namun dengan bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Ya, semoga dan juga kita iringi doa, semoga dia mendapatkan hidayah. Apa boleh doanya Rasulullah SAW untuk Abdullah Abbas dipakai kita juga mendoakan saudara kita? Boleh. Ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Tidak ada masalah. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.